Oke, selamat malam semuanya. Kami dari tugas kelompok akuntansi manajemen. Kali ini akan kami diskusi mengenai tugas pertemuan 17 sampai 18 tentang quality and environment cost management. Dosen pembimbing kami adalah Dr. Santiopi, SEMM, CMA, CPA, BKP, ASN, CPA. Kami dari kelas 3 AKMD. Kami terdiri dari 10 anggota, yaitu saya, Paskaris, dengan NTN 1942097. Nama saya Natasha Antonia Wisli dengan NPM 1942090. Dan ada Mita Permatasari dengan NPM 1942065. Saya Melani, NPM 1942088. Dewi, MPN 1942052. Alias Joni 1942152. Lydia Lestari 1942072. Saya Agustini dari NPM 1942158. Davin 1942007. Pandi 1942100. Oke, perkenalan dari anggota kami sudah. Ada beberapa anggota yang kali ini tidak ikut berpartisipasi. Oke, kalau kita lanjut dengan diskusi soal. Kali ini soalnya tentang trade-off among quality cost category dan total cost convergence sharing. Jadi sebelumnya saya akan jelasin soalnya dulu. Jadi perusahaan Jeffrey ini dia memiliki penjualan sebesar 8 juta dan biaya kualitas ada sebesar 1.600.000. Perusahaan ini ingin meningkatkan improvement program tentang kualitas perusahaannya. Jadi dalam 3 tahun yang selanjutnya dia akan menganalisis tentang biaya failure-nya atau biaya kegagalan dengan cara meningkatkan biaya appraisal dan prevention. Caranya dia memilih aktivitas prevention yang benar dan dia mengurangi biaya appraisal, dan di tahun yang mendatang manajemen tersebut mendeteksi bahwa ada 6 aktivitas, yaitu quality training, process control, production inspections, supply evaluation, prototype testing, dari desain untuk 2 produk. Oke. Manager ini dia dalam mengurangi biaya-biaya yang nggak penting atau non-value added untuk biaya kualitas dan memilih aktivitas yang benar. Dan biaya-biaya pengurangan untuk dari biaya kualitas ini atau quality cost ini akan dia tambahkan 10% ke bonus pool. Oke. Pada biaya kualitas atau quality cost ini dan aktivitas yang terjadi itu ada di tabel bawah ini. Dan aktivitas ini nominalnya adalah dia berurutan. Jadi dia memiliki efek setiap biaya aktivitas itu memiliki hubungan dengan biaya aktivitas sebelumnya. Seperti contoh, ketika quality training ini dia dimasukin, diimport, maka dia pada control cost dia akan mengalami penaikan, dan di value cost dia akan mengalami penurunan. Oke. Dan harusnya dalam pencatatan perhitungan quality cost ini tidak independen, harusnya tidak berurutan. Jadi sesuai pencatatannya memang begitu, jadi kita harus menganalisis. Oke.
Jadi nomor 1 pertanyaannya adalah identify aktivitas kontrolnya dan hitung total biaya kualitasnya berapa. Dan aktivitas yang terpilih itu apa saja yang bisa meningkatkan bonus poolnya. Nomor 1 jawabannya akan dijelasin oleh Natasha Antonia Wesley. Natasha dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai nomor 1. Jadi sesuai dengan soal nomor 1, kita diminta untuk memilih aktivitas mana yang akan berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Jadi ada 4 aktivitas. Yang pertama ada quality training, kemudian ada proses control, supplier evaluation, dan engineering redesign. Nah, jadi di dalam control cost-nya, itu di mana ada current control-nya adalah 160.000. Kemudian untuk quality training-nya, sesuai dengan di soal, itu dia merupakan akumulasi. Jadi, kita harus mencarinya dengan cara quality training yang di soal 320.000, kita kurangin dengan 160.000, maka didapatlah control cost-nya 160.000. Begitu juga dengan proses kontrol, di mana proses kontrolnya jika di soal didapat 520.000, kemudian quality trainingnya adalah 320, jadi kita harus menguranginya untuk mendapatkan biaya dari proses kontrol. Begitu juga selanjutnya untuk proses dari supplier evaluation sampai dengan engineering redesign. Nah, jadi setelah semuanya kita selesaikan, maka dapatlah control cost-nya yaitu 680.000. Kemudian untuk failure cost-nya, di mana ada proses control, supplier evaluation, dan engineering redesign. Jadi untuk failure cost-nya ini adalah cost-nya itu dari yang tertinggi sampai ke rendah. Jadi kita dapatkan dari proses kontrolnya itu dengan cara 720.000 kita kurangi dengan 656.000 maka dapatlah 64.000. Kemudian untuk supplier evaluation-nya itu dengan cara 200.000 dikurangi 120.000 maka dapatlah 80.000. Begitu juga dengan engineering redesign. Sehingga dapatlah total failure cost-nya 184.000. Jadi di antara aktivitas di sini ada aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau yang kita kenal dengan non-value added, di mana untuk product inspection dan prototype testing. Jadi untuk total quality cost-nya yaitu dari control cost 680.000 kita tambah dengan failure cost-nya 184.000 maka dapatlah 864.000. Oke. Selanjutnya saya akan jelasin soal nomor 2. Nomor 2 adalah dia menyuruh kita dari perhitungan nomor 1 untuk menghitung total pengurangan biaya quality dan persentase dari distribusi untuk biaya kontrol dan biaya kegagalan dan total nilai per tahun untuk bonus pool. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Lydia Lestari. Lydia Lestari, dipersilakan. Oke, saya akan jelaskan nomor 2. Yang nomor 2 yang A, yang pertama yaitu dia tanya total quality cost reduction. Yaitu kita dapatkan dari di soal tertera 1.600.000 dikurangin dengan total quality cost yaitu sebesar 864 dan mendapatkan hasil 736.000. Yang B, dia menyuruh kita untuk membuat distribution percentage yaitu dari control failure yang dapat dari soal nomor 1 yaitu sebesar 680.000 dibagi dengan 864.000 mendapatkan 79%. Kemudian failure cost-nya yaitu mendapat dari soal nomor 1 184.000 dibagi 864.000 mendapatkan 21%. Kemudian yang C, dia menyuruh kita mencari bonus pool yaitu kita dapatkan dari yang nomor A yaitu 736.000 dikalikan dengan 10% sehingga mendapatkan 73.600. Oke.
Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Soal tersebut tanya, misalkan ada seorang insinyur yang mengeluh tentang sistem insentif yang dibagi. Pada dasarnya dia berpendapat bahwa bonus harus didasarkan hanya pada pengurangan value cost sama appraisal cost. Dengan cara ini investasi dalam kegiatan pencegahan dapat dilakukan pendorongan. Dan akhirnya kegagalan dan biaya penilaian akan dihilangkan. Akan dihilangkan biaya non-value added. Non-value added cost. Dan fokus ini akan berpengaruh dengan preference cost. Jadi dengan pertimbangan ini, dia suruh kita mengadopsi apakah aktivitas tersebut, mana aktivitas yang harus kita pilih, dan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan cara perhitungan ini. Jelaskan. Sepertinya akan dijelasin oleh Andi. Andi, dipersilahkan. Baik, saya akan jelaskan jawaban dari nomor 3. Aktivitas yang akan kami pilih yaitu prototype testing. Maka value cost yang kami pilih sekarang yaitu proses control dan engineer redesign, yaitu 64.000 ditambah dengan 40.000 dan hasilnya 104.000. Kemudian kami totalkan total value dan appraisal cost. Sekarang kan value cost sudah ditentukan, maka appraisal cost yang kami pilih yaitu quality training dan proses control, yaitu 160.000 dan 200.000, kemudian ditambah dengan total dari value cost 104.000, yaitu 464.000. Nah, cost reduction untuk bonus pool yaitu 1.600.000, yaitu dari soal dikurangin dengan total value cost dan appraisal cost dengan harga 1.136.000. Kemudian bonus pool itu cost reduction dikali dengan 10% juga dari soal, yaitu 113.600, 113.000. Nah, berdasarkan di atas ini kami memilih setuju karena dengan perhitungan tersebut bermanfaat untuk mendorong manajer untuk berinvestasi dalam menambah nilai aktivitas dan menghindari untuk mengurangi prevention cost sebelum waktunya. Oke, demikian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video kami.